Ibu Rosmania. Dekat aja nggak? Untuk luas lahan semua ibu itu sekitaran berapa? 5 rantai. Oh 5 rantai, ya 5 rantai. Terus untuk kendala-kendala yang terjadi selama penanaman itu apa aja Bu? Misalnya tanahnya agak gimana ya? Waktu ditanam padinya merah. Padinya Kemerah-merah, merah. merah. Kemerah-merahan. Mungkin tanahnya kali ya. Iya bisa jadi Bu. Nah untuk ini kalau misalnya ada penyakit yang Ibu sebutkan tadi seperti kemerah-merahan, itu pengendalian apa yang Ibu berikan? Misalnya kalau dikasih pupuk, habis dikasih pupuk di kapur, tahu kapur? Tahu pengapuran. Ya itu kasih kapur. Habis itu kalau bisa dipakai semprot, misalnya semprot apa namanya? Kalau untuk tanahnya sendiri Bu, di sini pengolahan tanahnya Pengolahan tanahnya kayak mana? biasanya Tanah sebelum dia sebelum ditanam itu diapain dulu gitu Bu? dibajak kah? Dibajak. Iya dibajak ya, pakai bajak. Habis itu dipakai itu disarik gimana? Diratain. Diratain. Habis itu baru ditanam. Untuk ini Bu, varietas bibit Yang digunakan Namanya padi. varietas Kalau kita bawa seherang. Serang. Serang. Taman terpadu Ibu ada nggak misalnya tuh contohnya Ibu ada nggak di selang di pinggir-pinggirannya itu kayak menanam cabai atau enggak di dalam sawahnya itu ada Ibu berikan ikan atau apa gitu. Jadi Ibu murni sawah padi gitu ya. Kalau misalnya untuk penyiangan itu berapa kali biasanya Ibu lakukan? Penyiangan pakai pembersihan pembersihan ini rumput Bu, rumput Rumput dikasih di samping-sampingnya. ya sama di dalam itu berapa kali biasanya? Sekali. Seminggu sekali atau sebulan sekali? Enggak, kalau di samping-sampingnya ini rumput di samping-samping ini mungkin 2 kali. Kalau di dalam padinya sekali aja. Enggak, soalnya kan ada dikasih itu racun. Enggak tumbuh banyak. Paling 1 batang atau 2 batang kan. Kalau misalnya untuk perawatan Ibu sendiri tuh ada nggak perawatan khususnya gitu? Enggak ada. Nggak ada. Oh, Pembibitan itu 15 hari baru ditanamin. Habis ditanamin kan selama 15 hari atau 10 hari dikasih pupuk. itu pupuk apa ya sih? Korea, Oscar. Dari bahan organik yang ada Bu? Kalau untuk pupuk organik Ada juga yang warna hijau tuh kan, yang ada buah-buah itu. Oh potongan. iya. Belum, sebelum hama udah disemprotin kan. Mau disemprotin bibitnya anaknya. ini apa namanya untuk kalau misalnya hama yang sering terjadi itu apa Bu? Kalau misalnya hama yang sering Ada di tadi biasanya itu apa namanya gesong Bang sangit. yang bentuk love itu balang Oh. ini agak mati merah. Daun kemerahan gitu ya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami pertanyakan. Terima kasih Bu sudah membantu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lahan sawah yang telah kami wawancarai ini tidak adanya pengelolaan sistem pertanian secara terpadu sehingga pada lahan sawah ini menimbulkan beberapa dampak negatif seperti berkurangnya hasil pertanian, berkurangnya lapangan kerja pertanian, berkurangnya area resapan air sehingga menyebabkan kebanjiran apabila musim hujan dan kekeringan apabila di musim kemarau. Dampak selanjutnya yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Selanjutnya hilangnya sumber penghidupan dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Dari
hasil wawancara yang kami dapati tadi, petani-petani yang ada di Relet tidak memakai pertanian terpadu. Seperti contohnya untuk tanaman padi sendiri itu tidak diselangi dengan ataupun tidak ditanami dengan tanaman-tanaman lainnya seperti tanaman cabai ataupun jagung dan lain-lainnya di sekitaran tanaman sawah. Apabila lahan sawah ini menerapkan sistem pertanian terpadu, maka memiliki banyak kelebihannya. Di antaranya yaitu produktivitasnya meningkat, lalu biaya produksinya berkurang, lalu ketahanan pangannya terjamin, lalu kualitas tanah dan keanekaragaman hayatinya meningkat. Adapun saran untuk lahan sawah ini, kami mempunyai penggunaan bibit unggul, yang kedua pengelolaan tanah yang baik, yang ketiga pemupukan yang tepat. Pengendalian hama dan penyakit yang tepat, pengairan yang baik, peningkatan fungsi irigasi, peningkatan peran penyuluhan pertanian, serta yang paling penting itu yaitu menerapkan pertanian terpadu.